penjual kopi dirazia, Kopi Pangku dibredel, mereka diangkut oleh Satpol PP. Bagaimana menurut kalian, apakah ini solusi terhadap perekonomian saat ini, atau ya seharusnya negara, pemerintah daerah itu menyelesaikan mereka, tidak malah angkut-angkut saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semakin lama, semakin rumit kehidupan ini. Maksudnya berbagai tantangan selalu hadir, silih berganti, dan tidak setiap orang mampu untuk menghadapi tantangan. Tantangan diartikan adalah bagaimana menyelesaikan kebutuhan perekonomian yang ada. Tidak setiap orang mampu bisa bekerja, meskipun negara melalui Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara diberi hak atau dijamin kehidupannya oleh negara. Tapi faktanya bahwa masih banyak orang yang belum bisa hidup yang standar. Akhirnya berbagai bidang pekerjaan dikerjakan meskipun mungkin bukan cocok dengan passionnya, tidak sesuai dengan ijazahnya ataupun sekolahnya. Dan dunia bisnis itu menjadi cara untuk memberikan solusi. Namun tidak semua bisnis selanjutnya menjadi welcome oleh negara, tapi ada yang kadang-kadang harus berhadapan oleh negara. Salah satunya adalah Jembatan Suramadu. Di bawahnya ada Cafe Pangku. Di situ sudah terjadi proses perekonomian yang panjang, perputaran perekonomian yang cukup lumayan, dan lebih khusus adalah mempekerjakan banyak karyawan. Di sana, pada dasarnya, negara seakan-akan belum hadir, tapi mereka, para pelaku usaha di sana, bagaimana bisa mencari penghidupan meskipun di bawah jembatan. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, loh mengapa Cafe Pangku, karyawannya, orang-orang yang ada di sana, diangkut oleh Satpol PP karena ya dianggap melanggar dan lain sebagainya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas pengangkutan para penjaga warung kopi yang lebih kenal adalah Cafe Pangku, Kopi Pangku, dan di mana negara bertanggung jawab terhadap mereka ini. Pertama kita baca di CNN Indonesia, cnn.jpnn.com. Razia Kopi Pangku Suramadu, 26 pramusaji dan 16 pemuda diamankan saat pesta miras. Oh, karena ada pesta miras. Apakah betul dari 26 pramusaji itu pesta miras? Atau itu hanya sebuah momentum? Selanjutnya di Tribun News, razia warkop di area Jembatan Suramadu, Satpol PP Surabaya giring puluhan pramusaji dan muda-mudi. Nah ini, kalau melihat dari judulnya berbeda dengan yang ditampilkan Jawa Post kan, di sini puluhan pramusaji dan muda-mudi, bukan yang ada hubungannya dengan minum-minuman keras. Kalau kita melihat di Detik, judulnya razia warkop di area Suramadu, 26 pramusaji dan 16 pengunjung diamankan. Berbeda lagi. Tetapi intinya adalah ada warung kopi, ada proses penggerebekan, ada
angkut atau mengangkut, Satpol PP mengangkut dengan berbagai tadi. Oke, kita baca dahulu yang ada di CPNN, nanti kita sandingkan dengan Tribun aja. Apakah sebenarnya mereka itu karena pesta miras atau ya ada pelanggaran yang lain. Tapi solusinya bagaimana Pemkot Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun Indonesia. Razia kopi Pangku Suramadu, 26 pramusaji dan 16 pemuda diamankan saat pesta miras. Jatim, cpn.com Surabaya, Satpol PP Surabaya melakukan penertiban di sejumlah warung kopi Warkop Pangku yang beroperasi di bawah jembatan Suramadu pada Sabtu hingga Minggu dini hari. Oh, ya menjelang tahun baru. Komandan Batalion Satpol PP Surabaya Mudita Dira menyatakan penertiban itu merupakan tindak lanjut dari berbagai aduan warga terkait peredaran minuman keras di lokasi tersebut. Oh, jadi karena memang ada warga yang mengeluh terkait dengan kafe-kafe atau pengunjung kafe tersebut. Selain itu, laporan juga menyebutkan para pramusaji di warkop tersebut kerap mengenakan pakaian tidak sopan untuk menarik pelanggan. Kegiatan sweeping ini adalah upaya kami menanggapi pengaduan dari warga sekitar. Sasaran utama adalah pramusaji yang berpakaian kurang sopan serta indikasi penjualan minuman beralkohol di tempat tersebut, kata Mudita. Satpol PP bersama tim gabungan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap warkop-warkop di sepanjang jalan di bawah jembatan Suramadu. Jadi tentunya kalau di bawah jembatan Suramadu adalah antara Surabaya dan Madura. Seluruh area diperiksa untuk memastikan adanya pelanggaran seperti penjualan miras. Selain itu, petugas juga memeriksa kartu identitas para pramusaji dalam operasi justisi. Hasil penertiban menunjukkan sebanyak 26 pramusaji dan 16 muda-mudi kedapatan mengkonsumsi miras di lokasi tersebut. Petugas juga menyita barang bukti berupa 5 botol miras jenis arak Bali yang ditemukan di tempat kejadian. Semua yang terjaring termasuk barang bukti kami amankan. Para pramusaji dan muda-mudi yang terlibat pesta miras kami bawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Jadi dalam bahasa Jawa Pos, ya mereka karena ada pesta miras dan baju yang tidak senonoh. Penertiban itu menurut Mudita bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah demi menciptakan suasana yang tertib dan aman bagi masyarakat. Pihaknya akan meningkatkan patroli rutin di kawasan tersebut untuk memastikan situasi tetap kondusif. Kalau kita lihat di Tribun, judulnya berbeda. Razia warkop di area jembatan Suramadu, Satpol PP Surabaya giring puluhan pramusaji dan muda-mudi. Tidak ditampilkan miras di sini. Ini yang ditampilkan operasi itu untuk menertibkan sejumlah warung yang diduga digunakan sebagai sarang peredaran minuman keras. Pada operasi ini sebanyak 118 personil diturunkan dan lebih banyak daripada yang terjaring. Mereka berasal dari Satpol PP Surabaya dan selanjutnya. Dari kegiatan tersebut, petugas menertibkan 26 orang pramusaji serta 16 orang muda-mudi yang berkedapatan pesta miras. Beberapa botol miras milik pengunjung warkop turut diamankan sebagai barang bukti. Hampir sama kalau begitu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di bawah jembatan Suramadu, Surabaya Madura yang kena tangkap oleh Satpol PP Surabaya. Bagaimana kalian, apakah ini adalah solusi terkait dengan apa yang terjadi, apa yang menjadi problem pada saat ini, atau ini adalah sebuah problem baru karena hanya ditangkap tapi tidak memberikan solusi? Atau menurut analisis saya, pertama, bahwa minuman keras
sebagaimana lagunya Rhoma Irama, Marama, minuman keras. Nah, itu yang dilarang. Jadi memang itu harus penegakan hukum, menurut saya itu harus terjadi. Karena memang di dalam di Indonesia minuman keras itu sudah dilarang. Ada beberapa pihak yang diperbolehkan, bahkan lebih khusus orang sakit, maka mereka menggunakan. Tapi kalau dalam standarnya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau boleh diberi masukan bahwa sebenarnya seharusnya dia lebih baik pabriknya, pengedarnya, daripada menangkapi pramusaji dan para peminum. Memang ini tidak mudah, apalagi berhadapan, kalau biasanya pabrik-pabrik atau yang berhadapan dengan owner-owner, itu tidak mudah. Pada dasarnya berjualan itu boleh, tetapi kalau ada hubungannya produksi atau berjualan minuman keras itu harus dibatasi. Hanya kalau menurut saya sih, mengapa di Jembatan Suramadu itu langsung ditangkap saja? Karena mungkin tidak punya izin. Jadi temanya izin, bukan minuman kerasnya. Sehingga kalau menurut saya di sini adalah, ya kalau memang negara, lebih khusus pemerintah kota atau provinsi mau menyelesaikan, seharusnya yang diselesaikan dari pabriknya. Kalau itu tidak produksi, maka nggak mungkin yang namanya warung-warung di Jembatan Suramadu, di bawah Jembatan Suramadu akan jualan minuman keras, apalagi ada yang mengkonsumsinya. Itu solusi pertama. Kemudian yang kedua, sangat tidak bijak menurut saya ketika mereka ditangkap, dibawa ke Satpol PP tanpa ada solusi, apalagi hanya didata saja. Kalau menurut saya akan lebih baik mereka yang ditangkap itu diberi profesi baru, supaya kehidupannya dan keluarganya itu bisa jalan, kesejahteraan bisa tercapai. Kalau tidak, maka ya mereka akan mencari cara sesuai yang kemampuan mereka, meskipun itu dilarang oleh negara, oleh pemerintah provinsi atau kota, maka tetap aja yang kadang-kadang mereka ingin melakukan karena ingin mendapatkan keuntungan atau modal untuk kehidupan mereka. Sehingga di sini menurut saya negara, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten harus menghadirkan berbagai pekerjaan yang tidak lebih rumit daripada yang ada di bawah Jembatan Suramadu, dan hasilnya juga mampu untuk menghidupi kehidupan diri dan keluarganya. Itu yang penting. Solusinya, apa solusinya? Kalau hanya ditangkap saja, maka sulit. Tapi kalau mereka diberi solusi yang bagus, maka ya tidak cukup hanya menangkap, tapi akan memberikan arahan untuk kebaikan ini. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan pramusaji yang temanya kopi pangku. Kopi pangku, sering orang mendengar istilah kopi pangku. Standarnya kopi pangku itu adalah yang dianggap keluar dari norma sebagai orang Timur, orang Indonesia. Mengapa itu terjadi? Itu yang harus dicarikan solusi. Di satu sisi standarnya kalau manusia berkeluarga itu pasti sudah punya pasangan. Ketika di kopi pangku dan itu mangku, maka pasti pasangannya akan protes. Di sini negara hadir. Hanya yang perlu menjadi perhatian adalah mengapa hadir kopi pangku. Mengapa tidak semacam dilakukan preventif sehingga tidak sampai hadir kopi pangku. Karena sebetulnya kopi pangku tidak hanya di bawah Jembatan Suramadu. Hampir setiap daerah, kabupaten atau kota itu selalu ada tema kopi pangku yang sebagian masyarakat mengetahui, sebagian belum tahu. Tapi ketika ada yang mengetahui, rata-rata masih bisa berjalan. Dan itu sebetulnya
negara bertanggung jawab. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Memasuki tahun baru ini tentunya Kopi Pangku itu menjadi tema yang harus kita carikan solusi. Tidak cukup hanya menangkap atau ditangkap oleh Satpol PP. Apa yang akan diberikan oleh negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota terhadap mereka yang menjadi karyawan Kopi Pangku? Tentunya ya hasilnya harus bisa minimal sama penghasilannya dengan di Kopi Pangku, sehingga kesejahteraan untuk diri dan keluarganya tercukupi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.